Hai Sobat Sukses, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur subtitle untuk meningkatkan kualitas pengalaman saat menonton video. Salam sukses! Hari ini kita akan membahas tentang SDM di apotek. Bagaimana tadi Mbak Ruth menjelaskan, itu insya Allah akan kita bahas selama sebulan ke depan dengan eksklusif videonya di Belajar Bisnis Apotek. Semuanya akan kita jelaskan dalam secari kertas. Deng, 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 deng. Bisa lihat? Bisa lihat? Memang tidak bisa dilihat. Tapi secari kertas ini akan menjelaskan ilmu yang Anda akan kuasai selama sebulan ini. Nah, SDM di apotek saya akan membahasnya tentang yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun visi, misi, kultur, budaya, dan peraturan untuk mengatur SDM di bisnis apotek. Nah, itu akan kita bahas detail dengan bagaimana membuat visi misi, bagaimana membuat budaya, bagaimana membuat basic rule, dan tentunya kemudian kasus-kasus terjadi masalah-masalah dalam penerapan visi misi ini. Kemudian yang kedua di SDM apotek ini kita juga akan membahas tentang masalah-masalah SDM yang sering terjadi di bisnis apotek. Yeay! Ini jangan duduk ya saya. Duduk atau berdiri ini? Nah, masalah-masalah SDM yang sering terjadi di bisnis apotek juga akan saya bahas secara detail, rinci, dan bagaimanapun solusinya. Kemudian yang ketiga, ini apa sih ini? Yang ketiga adalah pentingnya alur keluar masuk SDM saat bekerja di apotek untuk mencegah kebocoran. Untuk mencegah kebocoran, teman-teman harus melihat bagaimana alur keluar masuknya SDM di bisnis apotek. Sehingga potensi-potensi fraud akan hilang. Selanjutnya, yang keberapa tadi, Ruth? Yang keberapa, Ruth? Yang keberapa? Tenot. Yang kelima, keenam, ketujuh, terserah deh. Yaitu adalah rekrutmen SDM. Rekrutmen SDM di bisnis apotek. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita akan membahas cara membuat info lowongan kerja, bagaimana tempat-tempat memposting info lowongan kerja, bagaimana cara mencari orang yang punya pengalaman, bagaimana mencari orang yang tidak punya pengalaman, dan bagaimana mencari orang-orang penghibur kita sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang pusing-pusing aja gitu. Ya badut kali ya. Terus kemudian kita juga akan mencari apa ini? Sistemasi rekrutmen sehingga kita bisa merekrut SDM itu tanpa harus kita pasang lowongan kerja terus rutin tiap hari, itu capek. Kemudian sulitnya mencari apoteker dan solusinya akan kita bahas. Ini kok terbang terus sih? Angin. Tenang. Nggak usah pakai plester, biar tampak bahwa kita memang all out gitu kan. Tak pegangin. Terus rekrutmen di SDM juga kita akan membahas secara detail tentang seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi karakter, kemudian seleksi saat interview, seleksi kejujuran, itu kemudian pemberkasan. Bagaimana teman-teman membuat surat kontrak, menentukan punishment, itu di sini akan kita bahas. Kemudian masih di rekrutmen, kemudian kita akan juga bahas bagaimana kita merekrut orang-orang berpengalaman profesional, kemudian merekrut fresh graduate, kemudian bagaimana merekrut para manajer-manajer dan kepala outlet. Selanjutnya, kemudian, untuk rekrutmen sudah, kita lanjut ke yang ke-6, ke-7, ke-8, atau keberapa tadi ya? Keberapa, Yan? Ini pada ngomong sendiri, gini, apa itu? ke-6.
Keenam, kita akan membahas tentang training. Bagaimana kita akan membahas tentang training inisiasi, kemudian training superstar employee atau karyawan bintang, kemudian training jago jualan, kemudian mentraining kader. Ya, saat kita mau memulai sistemasi, kita akan mentraining juga tentang kader. Bagaimana caranya dan contoh-contohnya yang pernah kita lakukan. Kita juga akan membahas tentang membangun super team. Bagaimana kita akan membahas tentang membangun super team, yaitu bagaimana membangun organisasi, membangun tim kader, kemudian membangun tim profesional. Itu akan siklusnya akan kita bahas secara detail satu persatu per video, tapi teman-teman bisa terhibur dengan gaya gila saya yang saya paksakan untuk dipaksa oleh produser menjadi orang gila. Kemudian, terus kemudian kita akan bahas juga tentang payroll system, membahas tentang payroll system, bagaimana kita menentukan basic penggajian, bagaimana kita menentukan gaji berdasarkan key performa indikator, kemudian kita menentukan bonus SDM, kemudian kita membahas juga software penggajian. Kemudian kita juga akan membahas yang paling seru dan tidak kalah seru adalah tentang cara mengatasi karyawan bermasalah. Kalau teman-teman yang di depan saya ini bermasalah, saya punya caranya untuk mengatasi kalian. Itu. Yang pertama adalah cara-cara ketawa semua ini. Kemudian kita akan membahas cara-cara mentreatment karyawan, kemudian cara-cara memecat karyawan, kemudian kasus-kasus yang sering terjadi dan solusinya. Lengkap. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mulai kita akan bahas satu poin per poin. Ikuti video selanjutnya. Kita akan bahas tentang pentingnya bagaimana membangun visi, misi, dan basic rule untuk perusahaan kita. Bye-bye sobat. Sobat apa? Sobat sukses belajar bisnis apotek. Dadah. Assalamualaikum.